mengucapkan puji beserta syukur kepada Allah, kemudian selawat kepada perempuan Nabi besar Muhammad SAW, dan yang kami hormati kepada Bapak Ibu yang telah berhadir dalam ruangan untuk sosialisasi budaya positif di SMP Negeri 1. Kemudian langsung saja kita melihat bahwa konsep inti budaya positif dalam kehidupan sehari-hari kita harus terus mengoptimalkan budaya atau perilaku-perilaku yang bersifat positif dalam semua lini kehidupan, baik itu di rumah, di sekolah, maupun di tempat-tempat lain. Karena kenapa? Konsep inti budaya positif yang utama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua disiplin positif, kemudian yang ketiga nilai-nilai kebajikan, dan yang terakhir kebutuhan dasar manusia. Karena sikap, perilaku, dan nilai-nilai positif ini akan mempengaruhi gerak-gerik kita, pikiran kita, dan sebagainya. Karena kenapa? Kalau kita mengadakan hal-hal yang positif setiap hari, maka akan lahirlah perbuatan atau perilaku kita yang positif. Tapi kalau kita mengadakan sesuatu yang negatif, itu akan mempengaruhi juga kepada perilaku kita. Contoh misalnya, kita mengatakan itu akan mempengaruhi perilaku kita yang baik. Kalau kita contoh misalnya, kita selalu mengatakan baik, bagus, pintar, kemudian cinta, kasih sayang, otomatis pikiran kita akan mempengaruhi perilaku kita hal yang baik. Nah, coba kita balik. Kita mengatakan hal yang negatif, jahat, kejam, pembohong, kemudian bandel, malas, itu juga akan mempengaruhi perilaku kita, sehingga kebijakan kita dalam proses belajar mengajar akan tercermin dari hal yang kita ungkapkan. Makanya perilaku positif ini harus kita tingkatkan dan harus kita upayakan di sekolah. Perubahan motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru yang nantinya kita lihat satu persatu, kemudian keyakinan kelas. Nah, jadi nilai positif ini akan dijadikan dalam keyakinan kelas nantinya. Kemudian segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam kelas ataupun di sekolah. Nah, yang pertama kalau kita lihat disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah sesuatu yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, dan ketertiban. Ini adalah disiplin positif. Cepat masuk, tidak ada yang mondar-mandir saat jam pelajaran, tidak ada keluar masuk, itu disiplin positif. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Ini akan melahirkan sifat-sifat yang positif terhadap nilai-nilai kebajikan dalam perilaku ataupun karakter peserta didik nantinya di sekolah. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah kesenangan, kebebasan, penguasaan, dan kasih sayang dan rasa yang diterima. Penguasaan, kasih sayang, kesenangan, dan kebebasan. Jadi kita beri hak penuh kepada peserta didik di sekolah. Ini merupakan kebutuhan. Jadi pendidikan pembelajaran kita adalah berdiferensiasi. Artinya harus kita lihat kebutuhan dan keinginan. Inilah kebutuhan. Kebutuhan apa? Harus kesenangan siswa harus kita pertimbangkan, kebebasan siswa juga harus kita pertimbangkan, kasih sayang dan rasa itu yang harus kita kuatkan dan kita tingkatkan. Ketika di rumah ada masalah, di sekolah jangan kita tambahkan masalah. Kita rangkul mereka dengan nilai-nilai kasih sayang. Jadi makanya di sini untuk kurikulum atau
pembelajaran sekarang nggak ada istilahnya hukuman untuk peserta didik, tapi nilai kasih sayang yang kita utamakan. Nah, kemudian selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Yang pertama, ekstrinsik adalah sifat. Kemudian yang kedua, intrinsik. Jadi ada yang dari luar, ada yang dari dalam. Kemudian yang harus kita perhatikan dalam pembelajaran untuk budaya positif adalah posisi kontrol. Sebagai guru yang pertama adalah penghukum, kemudian pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini sudah kita pahami bersama. Dalam manajer lah untuk mendidik atau menuntun peserta didik yang baik adalah kita berada di posisi manajer. Nah, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Ini ada dua hal yang perlu kita ingat, bahwa yang pertama ada peraturan sekolah, peraturan kelas, tata tertib kelas. Kemudian sekarang sudah ada istilah keyakinan kelas. Jadi dari nilai-nilai dari peraturan kelas kita ubah menjadi keyakinan kelas. Dalam membentukkan keyakinan kelas ini yang penting, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi keyakinan itu lebih bersifat abstrak. Jadi melahirkan nilai-nilai dan makna yang mendalam sehingga terlahir dari perilaku-perilaku siswa. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, jadi umum. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi nilai-nilai positif dilahirkan dari keyakinan ataupun bahasa yang diambil dari keyakinan kelas tersebut. Jadi nggak ada istilah bahasa yang negatif, dilarang. Jadi semua melahirkan nilai-nilai yang positif. Nah, di mana perbedaan peraturan dan keyakinan? Peraturan dan keyakinan, contoh misalnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan, apa? Tanggung jawab. Kalau dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan itu menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalau keyakinan kelas menghormati orang lain dan berkomitmen yang tinggi. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelas keselamatan, menghormati orang lain. Nah, mungkin ini yang terakhir adalah segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah-masalah ataupun kasus yang terjadi di sekolah. Ini pun harus kita pahami. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi dari bawah ya, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Apa maksud menstabilkan identitas? Contoh misalnya, seorang siswa sering keluar masuk ataupun ke kantin saat jam pelajaran. Jadi kita panggil siswa tersebut, kita menanyakan kepada siswa tersebut kenapa keluar masuk saat jam pelajaran. Lalu kita tanggapi, kita fasilitasi dengan identitas. Artinya jangan kita memveto ataupun mendikte ataupun menambah masalah, tapi kita stabilkan identitas, kita stabilkan permasalahan, kita stabilkan kasus yang terjadi. Stabil. Artinya wajar manusia melakukan kesalahan. Wajar kita kadang lapar, tidak makan pagi, kita keluar ke kantin dan sebagainya. Wajar, itu hal yang wajar. Namun alangkah baiknya kalau kita minta izin sama guru untuk
ke kantin ataupun kemana, kita minta izin sama ibu atau kita minta izin karena kita tidak makan pagi. Itu yang pertama. Alangkah bagusnya, alangkah baiknya kalau kita menunggu jam istirahat. Alangkah bagusnya kalau kita makan sebelum masuk kelas, makan di rumah, makan pagi, bangun cepat, jangan sampai salat subuh di pohon kelapa. Nah itu mata wajib. Jadi ini kita stabilkan ini kita. Kemudian validasi tindakan yang salah, kita melihat perincian permasalahan yang terjadi, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Apakah itu baik kalau kita keluar masuk tanpa izin ataupun kita ke kantin saat jam pelajaran? Tidak. Keyakinan apa yang dilanggar? Pasti keyakinan tidak menghargai ataupun tidak menghormati ibu. Nah, jadi ini yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya mungkin ada sanggahan ataupun pertanyaan, kami persilakan. Pak, sedikit di 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol yang ada 1 sampai 5. Nah, yang nomor 2-nya gimana maksudnya Pak? Pembuat orang merasa bersalah. Nah, jadi yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Kita membuat dia merasa bersalah atas perilaku yang telah dia kerjakan. Dengan kalimat-kalimat kita, dengan bahasa kita. Berarti kita yang membuat orang lain merasa bersalah gitu. Apakah kamu tidak menyesal? Apakah kamu tidak sayang sama orang tua, tidak belajar dan jam pelajaran, keluar masuk? Macam itu. Apakah tidak sayang sama orang tua, tidak sayang dengan kondisi kamu nantinya? Membuat orang merasa. Apakah atas dukungan ataupun kesempatan yang diberikan, semoga ini bisa dipahami dan bisa kita terapkan dalam ataupun di sekolah kita SMP Negeri 1 Merdu, sehingga pembelajaran di sekolah tetap berjalan sehingga nantinya pendidikan kita dapat maju dan tertib. Kemudian itu lagi yang harus kita pahami, sering-seringlah bersifat ataupun bernilai positif dalam perilaku kita selaku guru, pendidik, karakter ataupun budi pekerti anak bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua di sini sudah ada aturan dan tertib. Namun sebelum pembelajaran kita akan melihat menjadi apakah ada yang sudah memahami apa itu keyakinan kelas? Keyakinan itu adalah tata tertib kelas. Sekarang sudah diganti menjadi keyakinan kelas. Tidak boleh sekarang jangan di dalam kelas. Tidak boleh keluar masuk. Kita tulis di sini. Ini emang tuh. Berpakaian.
depan. Coba tempelkan. Ya, selanjutnya Bapak akan mintakan presentasi hasil yang sudah ditulis tentang keyakinan kelas kita kelas 7A. Pertama, coba. Ya, bagus sekali. Kita beri aplaus untuk para kita yang telah membuat keyakinan di kelas kita. Sekarang yang lagi. Boleh. Ya, punya sendiri. Nah, luar biasa, sudah lengkap semuanya. Namun ini benar-benar dan harus kita terapkan. Nah, dengan berakhirnya, maka saatnya kita mulai dalam pemulayan. Bapak melihat bahwa hari ini Khalil tidak ke sekolah. Sudah 3 hari berturut-turut. Kira-kira kenapa Khalil tidak ke sekolah? Apalagi satu manusia memang kita sering melakukan kesalahan. Tapi alangkah baiknya kalau Khalil masih belajar, cobalah jangan setelah kali tidur, cepat bangun, jangan lupa salat subuh. Nah, kalau Khalil melakukan tindakan tidak ke sekolah, sering bergadang, apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Keyakinan apa yang sudah kedisiplinan? Apakah Khalil mau memperbaiki itu ke depan? Kira-kira apa yang Khalil lakukan untuk memperbaiki ke depan? Datang di awal, tidak bergadang. Mudah-mudahan luar biasa kalian menjadi anak yang rajin, anak yang sukses. Mudah-mudahan kita semua lulus mendapat nilai yang baik. Ya, silahkan kalian masuk kelas.